Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam jumlahnya ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga adalah puasa, keempat zakat dan ibadah. Dari 5 rukun Islam yang ada, 4 adalah ibadah yang dohir, tampak ibadahnya. 1 syahadat. Orang menyatakan syahadat harus disaksikan. Dan sekarang harus ada pernyataan dari KUA bahwa ia telah bersyahadat dan dinyatakan masuk. Terlihat wujudnya, terlihat ucapannya, terdengar lafaz. Syahadat disaksikan. Kedua sholat. Sholat terlihat gerakannya mulai dari niat sampai kemudian salam, terlihat gerakannya. Ibadahnya adalah ibadah yang dohir. Zakat terlihat orang berzakat ada catatannya. Dia telah berzakat fitrah, dia telah berzakat mal, ada namanya, ada nisabnya, ada jumlahnya, terlihat dohir. Haji pasti karena harus datang ke Makkah, harus tawaf, harus sa'i, harus melakukan wukuf di Arafah, harus melontar jumrah, terlihat. Nah sekarang 1 puasa, apakah terlihat? Tidak. Siapa yang menjamin seseorang berpuasa? Saya mengatakan puasa, buktinya apa? Saya berpuasa. Tidak. Sehingga puasa itu menjadi ibadah yang gaib, yang tidak ada yang tahu kecuali orang yang melakukan puasa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa puasa ini di samping disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan juga dalam hadis, terutama hadis qudsi asyamu junnah, bahwa puasa itu menjadi perisai, menjadi tameng itu, tapi tameng yang tak terlihat. Kalau orang dulu yang mereka tidak pernah sholat, mereka ingin sakti dengan cara berpuasa. Orang yang tidak pernah sholat saja, yang mungkin tidak percaya dengan adanya Tuhan saja, mereka melakukan ibadah. Kita yang percaya pada Allah, kita yang suka melakukan sholat, kenapa tidak berpuasa? Bahwa puasa itu menyebabkan orang dia mendapatkan kesaktian, dalam tanda kutip kesaktian, dia tidak mau untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa in sabahu, kalau ada yang menghina. Wa in syatamahu, kalau kemudian ada yang mengajaknya berdebat. Au qatalahu, ada yang mengajak berantem. Fal yaqul, hendaklah dia mengatakan inni mru'un shaim, saya adalah orang yang sedang berpuasa. Sehingga puasa itu mampu menjadi jumlah untuk mendapatkan diganti domahnya di atas huruf jin, yaitu jannah, untuk mendapatkan surga. Surga Allah begitu luas, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang jumlahnya dalam Al-Quran disebutkan ada 8. Nah itulah dari semua surga-surga itu, dari surga Bilqos, surga Darussalam, surga Jannatul Khuld, ada Darul Maqam, ada Maqamul Amin, ada surga Ma'wah, ada masing-masing ada pintu. Kalau orang yang sholat namanya bagus, orang yang suka zakat nanti akan masuk ke dalam surga melalui bagus. Orang yang biasa umroh akan masuk surga melalui babul. Tapi untuk orang yang berpuasa, apakah babnya namanya babus yang? Bukan. Punya bab sendiri, punya pintu sendiri, namanya babul nafoya, layak dulu illa as-shol, dan tidak akan masuk ke dalam pintu itu kecuali hanya orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu marilah kita selalu istiqomah mulai awal Ramadan kemarin
sampai akhir Ramadan untuk melakukan ibadah siam, ibadah yang tidak bisa terlihat kecuali hanya pelaku itu sendiri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali ibnu adam lahu illa syiyam. Semua amal manusia akan kembali kepada orang itu kecuali puasa. Wa ana azibu, aku Allah langsung dalam hal ini dalam hadis qudsi yang akan membalas balasan langsung kepada orang yang berpuasa. Terima kasih. Aku liku hada astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.